Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak tuan rumah, ingkang kula hormati Bapak Ibu dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, ingkang kula hormati teman-teman penyuluh, ingkang kula hormati dan kula banggakan Bapak nelayan Desa Dupo yang tergabung dalam KUB Nelayan Minasuko. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam marilah tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan sampai di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini diberi amanah oleh Bu Andri, diminta untuk menyampaikan materi tentang tangkap. Saya di sini akan menyampaikan tentang peraturan di sektor tangkap. Kenapa saya pilih ini? Karena nun sewu Bapak kalau urusan tangkap pun jago sedoyo. Terus betul satiwarai pun pintar, cuma kadang melihat dari pemaparan Bapak tadi kan kaitannya dengan kesediaan SDA di sini, sumber daya alamnya di sini, sumber daya ikannya kan coronipun pun menipis. Nanti kita bahas pada waktu selesai pemaparan saya, nanti kita rembukan bareng bersane, ada sinkronisasi kaitannya dengan kebijakan kali keadaan panjenengan. Selain itu kita akan mencari titik permasalahannya di mana. Kalau dulu itu kan di Desa Jatimulyo itu kan sami das Bengawan Solo itu rata-rata kena limbah. Akhirnya tangkapannya turun, akhirnya berefek pada hasil tangkapan, terus berefek pada penghasilan keluarga. Terus monggo dicari titik permasalahannya. Yang jelas di sini kula mboten marahi kaitane kalih nangkap. Panjenengan pun mahir. Kula cuma pengen mengutarakan sosialisasi peraturan di sektor tangkap. Langsung mawon nggih, Pak. Niki biodata kula, nami kula Afir ya. Biasanya wonten dinas biasanya dipanggil Afi. Profesi kula penyuluh sami kali Mbak Ina, sama Mas Matias, sama profesinya seperti seperti Mas Matias. Cuma di sini wilayah Ngawi itu yang megang itu Mbak Ina, sesuai dengan SK Pak Kadis Perikanan. Di sini itu yang memiliki wilayah kaitannya dengan pembinaan kelompok itu ke Mbak Ina. Ini Pak landasan hukum kaitannya dengan Undang-Undang Perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Terus ada perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Terus Undang-Undang Nomor 7 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Yang jelaskan itu Undang-Undang Nomor 31, terus perubahan ke Undang-Undang 45 tentang perikanan. Dan ini istilah-istilah dalam undang-undang Pak. Kaitannya kali di awal pun disinggung sumber daya ikan. Ini segala potensi semua jenis ikan. Jadi sampun objek ini Sungai Das Bengawan Solo. Terus niku potensi ikan ingkang berada di Das Bengawan Solo. Terus lingkungan sumber daya ikan, perairan, tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamnya. Penangkapan ikan itu kegiatan panjenengan itu namanya penangkap ikan. Terus yang terpenting itu nomor 4 nelayan. Dados panjenengan niku disebut nelayan Pak. Nelayan itu buatan di pesisir mawon tapi di
daratan juga ada nelayan. Terus profesi panjenengan itu nelayan. Dan nelayan itu terbagi banyak Pak. Dan nelayan dan besar, kecil, nelayan nelayan utama itu sing gede-gede, lah sing panjenengan itu masuk nelayan kecil, yaitu orang yang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kan panjenengan kan buatan kayak teng laut nih kalau jamel kapal terus jamel jari gede, tapi kan alatnya cuma jaring, nopo jolo, sing dibetol teng sungai, nopo waduk, nopo genangan air, dan itu ditebar. Selanjut niki pada Undang-Undang Perikanan nomor 9 dan nomor 45 pada bab 3 pasal 5 niku wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidaya ikan meliputi perairan Indonesia. Niku laut, Pak. Laut dari garis pantai sampai 12 mil ke arah laut itu namanya pun perairan Indonesia. Tapi di sini kan buatan ini cuma menambah. Terus lah niki sing kaitane kali perikanan PUD niku perairan umum daratan niku niki sing kaitane kali usahane panjenengan niku objek napa tempat mencarikan panjenengan niku niki sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan budidaya ikan yang berpotensi di wilayah Republik Indonesia. Terus niki untuk wilayah perairan umum daratan. Terus panjenengan niku wadosi teng mriki niku pun wonten teng pasal 5 teng Undang-Undang Perikanan niku wonten. Terus lanjut mawon. Dan ini sing terpenting Pak, pasal 5 pasal 8 setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dados panjenengan niku boleh pados teng sungai, waduk, terus genangan, tapi dengan catatan tidak boleh mencari ikan yang tidak ramah lingkungan. Yang tidak ramah lingkungan itu sing disebutnya tentang pasal 8 itu. Jamur bahan kimia, contohnya apa bahan kimia? Batu batan, batu batan insektisida itu buatan asal. Terus yang bahan biologis, jenuh kata Pak temen iki. Terus kaitan kali cara ini termasuk menggunakan stroke, nomor sewu niku mboten aksa sebenarnya. Tapi tahun ini tesih wonten. Nggih, nanti bertahap Pak nggih. Mboten napa-napa tapi kalau kula kan wilayah binaan kula kan Pagungan Pangkur niku Pak. Dulu niku wis sering pados iwak menggunakan obat niku sering. Tapi lambat laun kaitane kali yes seperti di sini niku tidak ada ikan, akhirnya pun orang-orang berpikir oh iya ya lek menggunakan menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan kayak obat itu akan menyebabkan ikan mati dan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 sing kula sebutke wau dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Niku ancamanipun Pak pidana. Dados ini yang sing ngomong boten kula, sing ngomong niku undang-undang. Sing damel niku pemerintah. Kula di sini cuma menyampaikan saja. Terus ada ketentuan hukumnya. Panjenengan pados iwak yang merusak lingkungan niku wonten hukumipun kalau saudara panjenengan dicekal oleh pihak berwajib panjenengan saged
penjara atau denda 1,2 M. Dados mboten usah nggih Pak, sing kaitane kalih napa pados iwak sing mboten ramah lingkungan. Yang penting pokoknya nggih wonten jaring damel jaring mawon, wonten jolong nggih damel jolong mawon. Mungkin kaitane kalih mboten wonten iwak teng mriki nggih cobi mengajukan proposal mungkin nyuwun Bu Andri untuk menawi ada program restocking. Nanti kita bahas di belakang. Terus yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 7 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pemberdayaan ikan dan tambak garam. Intinya pun Undang-Undang Nomor 7 niki panjenengan itu sudah dilindungi. Sebenarnya banyak Pak kaitannya kali perlindungan nelayan itu, mulai dari ada asuransi, terus pengadaan sarana dan prasarana, terus kaitannya kali skim kredit ke bank itu bisa. Itu ada Undang-Undang Nomor 7 ini. Undang-Undang Nomor 7 ini kalau menjelaskan secara singkat mawon dados panjenengan itu berhak mengakses bantuan ke dinas itu berhak. Saat ini panjenengan butuhke misalnya alat tangkap, jaring nopo jolong itu berhak majukan ke dinas. Mungkin damel proposal disetujui oleh Bapak Kades, mungkin minta tanda tangan penyuluh, monggo diajukan ke dinas. Itu sudah ada undang-undang pun, itu Undang-Undang Nomor 7 ini. Terus mawon. Terus selanjutnya yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Panjenengan niki KUB niki termasuk objek utama yang berhak mendapatkan penyuluhan. Yang melakukan penyuluhan niku koyok kula Pak. Profesinipun kan sebagai penyuluh perikanan. Niku tugasipun dampingi panjenengan. Dengan sing sekiranya panjenengan dereng weruh misalipun kaitane kalih misalnya napa lek nelayan panjenengan pun pinter, misalnya kaitannya kalih teknik budidaya. Misalnya panjenengan masih awam tentang teknis budidaya ikan lele. Niku saged akses kula ngontak kula kan marahi niku pun menjadi tugas kula. Terus panjenengan saged mawon, Mas, ini kanca-kanca pengen pelatihan lele. Nanti akan kita sosialisasikan tentang panjenengan. Iku wonten dasare, Pak. Undang-undang ini pun wonten. Terus kula kewajibanipun dampingi panjenengan termasuk KUB, terus Pok Dakan, Pok Lasar, Lasanku kelompok pengolah dan pemasar itu berhak kula dampingi. Singkatipun ngoten. Nah, sing niki sing terakhir kaitane kalih Kepmen 14 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Terus ini kaitannya kalih kelompok, kaitannya kalih organisasi ini panjenengan. Nah ini pada bab 2 poin A bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan itu nomor 1 ada KUB. KUB ini dibentuk nelayan. KUB ini kepanjanganipun kelompok usaha bersama. Iki panjenengan kan pun bentuk KUB Minatupo. Iku teng Kepmen 14 rumoten iku wonten wadahe blabla. Terus ingkang kedua niku Pok Dakan yang dibentuk oleh pembudidaya ikan. Kepanjanganipun Pok Dakan niku adalah kelompok pembudidaya ikan. Dadi lek teng mriki sing diaturke Bandri wau wonten tiyang sing ngingu iwak teng kolam napa teng napa teng kolam terpal napa teng kolam beton itu bisa membentuk Pok Dakan yaitu kelompok pembudidaya ikan. Terus ketiga niku Pok Lasar. Niku dibentuk oleh pengolah dan pemasar. Niku kepanjanganipun kelompok pengolah dan pemasar. Ingkang nomor 4 Pugar. Niku dibentuk oleh petambak garam. Tapi kan di sini mboten wonten. Nah niki sing terakhir niki masih berkaitan dengan KUB, Pak. Niku Pok Maswas yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka
pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Dados lek panjenengan niku teng KUD niku tugase pados iwak. Tapi lek Maswas niku tugasipun ngawasi ekosistem kalih ngawasi aktivitas panjenengan. Maswas niku kepanjanganipun kelompok masyarakat pengawas. Dados panjenengan lek caranipun melakukan teknis penangkapan yang tidak ramah lingkungan, Maswas niki berhak menindak dalam artian nggih wonten prosedure Pak. Mengingatkan, kemudian diingati kok kesingayel. Mungkin wonten tahapan mulai baru terakhir niku pelaporan kepada ke pihak berwajib, kepolisian bisa. Nggih niku gambaran tentang perundang-undangan teng sektor tangkap. Mungkin kita sharing mawon kaitannya kalih keluhan panjenengan atau sing sekiranya panjenengan kurang tahu kaitannya dengan regulasi apa kaitannya dengan program yang ada di bidang perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan. Cukup sekian napa si kula paparti mungkin langsung tanya jawab atau ramah tamah kaitannya kula kaitannya kalih Dinas Perikanan. Nggih, itu mawon sing saged kula utaraken. Kurang lebihnya kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya kali disambit.